Dari kawasan Jalan Ekman nomor 20 pendengar Trijaya, selamat sore untuk Anda semua. Setelah tadi Anda bergabung dengan MNC Trijaya Network untuk mengikuti program Ngobrol bareng Trijaya. Sekarang dari 91.3 Trijaya FM Bandung, saya Fajar Wira Subrata menemani Anda dalam program Room Radio Open Mic untuk edisi hari ini 31 Agustus 2020. Ada sesuatu yang menarik yang harus kita bahas di sore hari ini pendengar Trijaya. Ini terkait juga seperti yang kita ketahui bersama untuk kondisi yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini memang meninggalkan dampak besar terhadap perekonomian hampir di seluruh dunia. Nah, masyarakat pun dihadapkan terhadap pemenuhan kebutuhan, sementara roda ekonomi masih belum berjalan lancar dan akibatnya banyak yang terhimpit oleh kebutuhan ekonomi yang berdampak juga ke hal-hal lainnya. Di room kali ini kita akan mengangkat tema kejepit COVID-19, terhimpit ekonomi, gugat cerai tinggi. Bersama dengan tamu kami yang sudah hadir ada Pak Acu Fiarta Kartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Acu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Fajar. Selamat sore. Sore semuanya juga, seluruh pendengar juga ya, Kang Acu ya. Ya. Lawas kita ya. Mohon, aduh. Luar biasa. Saya beberapa waktu seringkali dari zaman Trijaya masih di Setiabudi gitu ya, seringkali meminta opini dari Kang Acu ini terkait dengan segala perkembangan ekonomi begitu ya. Nah, hari ini bahasan kita cukup menarik nih Kang Acu ya. Kondisi ekonomi Indonesia khususnya di Jawa Barat seperti apa sih? Ya tentu saya kira kita lebih terpuruk lah dari rata-rata Indonesia ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kan di triwulan kedua itu ya mengalami kontraksinya hanya 5,32% ya, minus 5,32. Kita kan 5,98% minusnya. Nah tentu ya kontraksi ekonomi, perlambatan aktivitas ekonomi baik itu lapangan usaha dari sisi lapangan usaha maupun juga dari permintaan gitu ya justru mengalami penurunan gitu. Itu kan refleksi ya, wajar. Jadi kalau istilahnya kalau pertumbuhan ekonomi melambat itu kontraksi berarti dia lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ya artinya kalau komoditas barang dan jasa yang kita hasilkan itu menurun, berarti kan itu merembet kepada juga penggunaan inputnya ya, tenaga kerjanya turun, bahan bakunya juga turun dan sebagainya. Begitu juga kan outputnya, pasti saya kira produknya juga berkurang, begitu keuntungan perusahaannya juga berkurang, pembayaran gaji terkait tenaga kerjanya juga berkurang, itu merembet kemana-mana. Itu yang masih positif, meskipun itu karena faktor pergeseran musim tanam ya. Tetapi paling tidak itu merefleksikan bahwa ekonomi di kawasan pertanian itu bergerak ya. Nah tetapi kan saya kira juga kita tahu bahwa produksi meningkat, yang beli nggak ada. Nah ini juga menjadi sebuah persoalan gitu ya. Krisis 98 ya, krisis kemudian 2008 ya, krisis Asia, krisis Amerika ya. Sekarang kan semua negara kan gitu. Jadi makanya sekarang berkembang kan belilah produk sekitar kita, produk teman, produk tetangga. Bukan cuma produk lokal Indonesia gitu ya, tapi yang kita kenal juga gitu. Ya paling tidak kan di situ ada aktivitas ekonomi yang bergerak gitu ya. Karena apa? Memang saya kira kalau kita tidak mengandalkan domestik ini ya adalah lokal begitu ya, mengandalkan pada pergerakan ekonomi dunia itu jauh masih harapannya kan. Yang digulirkan itu cenderungnya dadakan gitu ya. Jadi sehingga tidak punya pandeminya sendiri dadakan. Iya, tapi kan harusnya kalau kita sudah bereaksi terhadap pandemi sejak bulan Maret. Ya harusnya paling telat lah ya April atau Mei kan begitu ya. Ini kan kita bicara baru subsidi untuk UMKM bulan apa? Agustus kan begitu. Jadi menurut saya dalam banyak hal kita terlambat. Yang kedua mungkin sosialisasi ya. Ya saya tidak melihat banyak sosialisasi ya begitu yang dilakukan misalkan antara kerjasama pemerintah dengan media dan sebagainya sangat kurang sekali ya, sehingga banyak para pelaku usaha yang kemudian juga bingung nanya ke saya, Pak Acu ini dari gimana ya prosesnya, saya kalau mau dapat ini dari mana ya. Itu menunjukkan menurut saya komunikasi kebijakan pemerintah itu sangat lemah gitu ya. Itu pertama komunikasi, jadi banyak orang yang tidak paham dengan apa program ataupun juga katakanlah ya produk yang akan disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi. Satu. Yang kedua, pemerintah juga tidak punya instrumen untuk mendata orang, mendata para pelaku usaha yang membutuhkan itu secara efektif dan cepat. Atau ketika dibatasi, tapi kan roda ekonomi harus berjalan. Nah itu gimana kan? Ya memang saya kira yang punya uang kan sekarang tinggal pemerintah ya.
tentu pemerintah harus mengambil peran di situ, harus berada di paling depan, hadir kan gitu. Untuk itu mau tidak mau saya kira ya harus siap bahwa terjadi apa yang namanya refocusing, defisit anggaran, dan semua dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau ASN kan apalagi di Pemprov sudah sejahtera lah saya kira ya begitu ya. Ya setidak sejahteranya jauh lah di atas kita kan gitu ya. Gitu. Jadi oleh karena itu saya kira harusnya terdepan gitu ya, dan tentu situasi seperti ini harus ada sense of crisis gitu ya. Dan persoalannya apakah ekonomi kita dibuka secara perlahan dengan tujuan menggerakkan ekonomi, di sisi lain juga ada potensi ancaman risiko COVID. Saya kira kita sudah mengambil itu kok gitu ya. Beberapa media sudah menganalisa bahwa kita ya krisis yang terjadi, resesi yang terjadi itu, yang terjadi saat ini itu sudah jauh lebih ringan karena kita memang membuka keran ekonomi kan gitu. Ini kondisinya lagi begini gitu. Ya, gitu kan aja. Iya, betul. Emang akan ada yang menyantuni, mendingan kondisi terpuruk tapi ada yang bertanggung jawab akhirnya gitu. Betul. Tapi ya mungkin pertimbangan secara parsial banyak sekali kriterianya kampanye ya. Jadi bisa menyangkut urusan nanti harta, ini ya, bisa juga menyangkut juga hilangnya beban dan sebagainya kan begitu. Jadi menurut saya triggernya itu banyak variatif ya. Ya memang harusnya di pengadilan agama itu agak lebih detail ya, pengisian daftar format pengajuan itu ya, gitu. Karena menurut saya memang implikasinya bisa sangat beragam gitu ya. Terutama motifnya gitu ya. Betul secara garis besar bahwa ini adalah motif ekonomi ya. Tetapi turunannya sangat banyak gitu ya. Dan tadi katakan Fajar, bagaimana pertimbangannya sebelum dan setelah melakukan perceraian itu apakah lebih baik? Nah, tentu saya kira ada yang memang sudah berpikir skenarionya bakal lebih baik ya. Tentu ada yang karena emosional. Nah, emosional ini gitu ya. Jadi bahaya. Yang bahaya kan begitu. Closing remark untuk perbincangan kita ini terkait juga dengan tema kita terjepit COVID, terkait ekonomi juga secara tinggi. Nah, gimana nih untuk kita masyarakat bisa lebih strong dan survive? Saya kira pertama memang kita harus optimis Kang Fajar. Siapapun itu, produsen, konsumen, begitu, siapapun apapun profesinya, kita harus optimis ya satu. Yang kedua memang kita harus bisa mengatur prioritas di dalam pengeluaran apapun. Ya, karena kita butuh waktu untuk mendapatkan menstabilkan pendapatan dalam jangka menengah. Maka oleh karena itu dengan kepemilikan aset yang ada sekarang, dengan pendapatan yang ada sekarang, kita betul-betul harus selektif. Ya, begitu. Dan yang ketiga saya kira tanggung jawab pemerintah harus terus melanjutkan BLT, terutama yang berkaitan dengan memperkuat daya beli masyarakat, gitu ya. Dan di sisi lain saya kira ya protokol kesehatan ini harus dimaksimalkan sebagai syarat untuk kita membuka aktivitas ekonomi. Ya, saya lihat di Kota Bandung banyak sekali permintaan untuk membuka aktivitas ekonomi ke Satgas Covid Kota Bandung, tetapi kemudian saya kira mereka tidak melengkapi dengan apa yang kita harapkan dengan protokol kesehatannya dan sebagainya, dan ini sangat membahayakan. Dan yang terakhir saya kira kita sebagai masyarakat Kota Bandung gitu ya semaksimal mungkin bisa lah untuk membuat perspektif yang lebih positif ke depan. Apapun yang bisa kita lakukan paling tidak buat sekitar kita gitu. Dan kepada pemerintah tolong sampaikan informasi yang benar dan akurat ya begitu, informasi yang tidak saja yang baik tetapi juga yang perlu mendapatkan informasi feedback dari masyarakat, hal-hal yang kurang. Saya kira gitu Kang. Oke, libatkan media. Libatkan media harus ya. Harus kalau itu ya. Baik, Acuviarta Kartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan dan seorang akademisi sudah berbincang dengan kita. Kang Acu sekali lagi terima kasih. Sama-sama Kang Fajar. Mudah-mudahan tentunya perbincangan kita bisa menjadi manfaat dan pencerahan dengan pendengar kita yang ada di 91.3 di Jawa Bandung ini.